Di sebuah kampung nelayan yang kecil, hiduplah seorang lelaki bernama Muhammad Nasr. Ia bukan seorang kaya. Pekerjaannya hanyalah menjual ikan hasil tangkapan nelayan lain, sekadar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun ada satu hal yang membuat Nasr berbeda dengan kebanyakan orang. Ia hampir tidak pernah makan sendirian. Apa yang ia dapatkan pasti ada bagian untuk orang lain. Suatu sore, Nasr pulang dengan sepotong roti dan beberapa ikan kecil. Di tengah jalan ia melihat seorang janda tua duduk di beranda rumahnya. Wajahnya tampak lemah, sementara di sampingnya seorang anak kecil menangis menahan lapar. Nasr mendekat. "Assalamualaikum ibu." Janda itu menoleh. "Waalaikumsalam." "Oh Nasr, maafkan kami. Anak ini sudah 2 hari hanya minum air, tak ada makanan tersisa." Nasr menatap bungkusan di tangannya. Itu satu-satunya bekal makan malam untuk keluarganya. Namun hatinya bergetar. Ia tersenyum, lalu mengulurkan roti itu. "Ambillah bu, ini lebih pantas untuk kalian daripada untukku." Anak kecil itu langsung menyambar roti dan memakannya dengan lahap. Air mata janda itu jatuh. "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, nak. Engkau sendiri nanti bagaimana?" Nasr tersenyum. "Jangan khawatir bu, Rabb kita adalah Ar-Razzaq, sebaik-baik pemberi rezeki." Malam itu Nasr hanya makan sedikit nasi sisa, namun ia tertidur dengan hati lapang. Keesokan paginya ketika ia kembali berjualan, dagangannya ludes hanya dalam sekejap. Seorang pembeli bahkan membayar dengan harga lebih tinggi tanpa ia minta. Nasr menengadah ke langit. "Subhanallah, inilah janjimu, ya Allah." Hari-hari berikutnya, Nasr semakin dikenal. Ia selalu menolong anak yatim yang duduk di masjid, selalu menyisihkan ikan untuk fakir miskin, bahkan ketika dirinya sendiri dalam kesempitan. Suatu hari seorang tetangga datang menegurnya. "Nasr, engkau ini aneh. Hasilmu sedikit, tapi engkau terus memberi. Tidakkah engkau takut anak-anakmu kelaparan?" Nasr tersenyum tenang. "Teman, tidakkah engkau dengar sabda Rasulullah, sedekah tidak akan mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. "Jika aku memberi karena Allah, maka Allah sendiri yang menjamin rezeki keluargaku." Tetangga itu terdiam, hatinya tergugah. Malam itu, setelah seharian memberi dengan ikhlas, Nasr tertidur pulas. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah tempat yang begitu luas, panas dan penuh manusia. Itulah padang mahsyar. Semua orang berdiri menanti giliran, dihadapkan kepada Allah dengan wajah penuh cemas. Ketika tiba gilirannya, Nasr melihat sebuah timbangan amal besar di hadapannya. Malaikat mulai meletakkan catatan amalnya. Di sisi kanan ada beberapa kebaikan kecil, sepotong roti yang pernah ia berikan, beberapa keping uang, sedikit ikan yang ia sedekahkan. Namun di sisi kiri timbangan tertumpuk kelalaian dan dosa-dosa kecil yang ia lakukan. Timbangan itu bergerak dan ternyata lebih berat ke kiri. Wajah Nasr pucat, ia menunduk, merasa lemah dan takut. "Ya Allah," bisiknya lirih, "amal hambamu terlalu sedikit. Hamba tak punya apa-apa untuk dibanggakan." Tiba-tiba Allah berkata dengan suara yang menggetarkan alam semesta, "Wahai malaikatku, masih ada yang belum engkau letakkan di timbangan hambaku Nasr." Para malaikat kebingungan. "Ya Rabb, apa yang engkau maksud? Semua amalnya sudah kami hitung." Ambillah 2 tetes air mata janda tua yang menangis karena pertolongan Nasr ketika ia memberinya roti. Air mata yang jatuh karena rasa syukur itu tidak akan aku sia-siakan. Malaikat pun mengambil 2 tetes air mata itu, lalu meletakkannya di sisi kanan timbangan. Seketika timbangan bergeser kuat, jauh lebih berat ke kanan. Nasr terperangah. Suara itu kembali terdengar. "Wahai Nasr, ketahuilah, tidak ada amal yang kecil bila engkau melakukannya dengan ikhlas. Bahkan setetes air mata syukur dari orang yang engkau tolong bisa menjadi sebab keselamatanmu di akhirat." Nasr menangis, sujud di hadapan Allah. Dalam mimpinya, ia merasakan kelegaan dan kasih sayang yang begitu luas dari Rabb-Nya. Saat ia terbangun, matanya masih basah oleh air mata. Ia segera mengambil wudhu, lalu salat malam dengan penuh kekhusyukan. Dalam hatinya, ia berjanji akan terus bersedekah, sekecil apapun, selama hayat masih dikandung badan. Sejak hari itu, Nasr semakin yakin bahwa sedekah bukan hanya memberi rezeki di dunia, tetapi juga menjadi cahaya dan penolong di akhirat. Berkat ketulusan Nasr, kampung kecil itu berubah. Orang-orang mulai meneladani kebiasaan bersedekahnya.
Tak ada lagi janda yang kelaparan, tak ada lagi anak yatim yang menangis menahan perut kosong. Nama Muhammad Nasr pun dikenang, bukan karena kekayaan harta, tetapi karena kekayaan hatinya. Ia benar-benar seorang ahlu sedekah, yang membuktikan bahwa memberi dengan ikhlas adalah jalan menuju keberkahan tanpa batas. Rasulullah juga mengingatkan, jagalah diri kalian dari api neraka, walau hanya dengan bersedekah setengah biji kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.